Perkenalkan, nama saya Yehova Zeva Mauntu dari kelas 1D jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang internet, domain, hosting, dan cloud. Pertama, internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, dan akses ke berbagai layanan online. Contoh dari internet adalah mengirim email, menjelajahi situs web, streaming video, menggunakan e-commerce, bermain permainan online, atau berpartisipasi dalam jejaring sosial. Kedua adalah hosting. Hosting adalah layanan yang disediakan oleh penyedia hosting web atau perusahaan hosting yang memungkinkan individu atau organisasi untuk menyimpan dan mengakses situs web, aplikasi, atau data mereka secara online. Dalam konteks hosting web, ini berarti menyimpan berkas-berkas yang membentuk situs web Anda di server yang terhubung ke internet sehingga situs tersebut dapat diakses oleh pengguna dari seluruh dunia. Ada beberapa jenis hosting yang tersedia, termasuk yang pertama, shared hosting. Situs web Anda berbagi server dengan situs web lain. Ini adalah solusi yang ekonomis, tetapi mungkin memiliki kinerja yang lebih rendah jika ada banyak situs yang berbagi sumber daya yang sama. Yang kedua, VPS hosting atau Virtual Private Server. Anda memiliki lingkungan virtual yang berdedikasi di server bersama. Ini menawarkan lebih banyak kontrol dan sumber daya daripada shared hosting. Ketiga, dedicated hosting. Anda memiliki seluruh server fisik untuk digunakan sendiri yang memberikan tingkat kontrol dan kinerja tertinggi. Ini sering digunakan oleh bisnis besar dengan lalu lintas tinggi. Keempat, cloud hosting. Hosting cloud melibatkan pengguna sejumlah server virtual yang dikelola secara bersama-sama sebagai satu entitas. Ini memberikan skalabilitas yang lebih baik dan kemampuan untuk menangani lonjakan lalu lintas. Berikutnya adalah domain. Domain ada alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses situs web atau sumber daya online lainnya di internet. Domain menyediakan cara yang lebih mudah diingat daripada menggunakan alamat IP numerik untuk mengunjungi situs web. Untuk memiliki dalam menggunakan domain, individu atau organisasi harus mendaftarkan domain tersebut melalui registrasi domain yang sah dan membayar biaya berlangganan tahunan. Setelah didaftarkan, mereka dapat mengonfigurasi domain untuk mengarahkan ke situs web atau sumber daya online yang mereka inginkan. Domain terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, nama domain. Ini adalah bagian yang dapat Anda pilih dan sering mencerminkan nama situs web atau merek. Misalnya dalam domain google.com, Google adalah nama domain. TLD atau top level domain. Ini adalah bagian akhir dari domain dan biasanya mencakup ekstensi seperti .com, .org, .net, .edu, .gov, dan sebagainya. TLD ini memberikan informasi tambahan tentang jenis situs web atau organisasi yang mengelolanya. Misalnya .com, umumnya digunakan untuk situs web komersial, .org untuk organisasi nirlaba, dan .edu untuk institusi pendidikan, contoh dari domain. Google adalah nama domain dan .com adalah TLD. Wikipedia adalah nama domain dan .org adalah TLD. Harvard adalah nama domain dan .edu adalah TLD. Berikutnya adalah cloud. Cloud computing atau komputasi awan adalah model pengiriman layanan komputasi yang memungkinkan akses mudah dan fleksibel ke sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, database, perangkat lunak, dan jaringan melalui internet. Sumber daya ini tidak perlu berada di lokasi fisik pengguna dan dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Cloud computing telah mengubah cara organisasi dan individu mengelola dan menggunakan teknologi informasi. Ini memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan aksesibilitas yang lebih besar terhadap sumber daya komputasi yang memungkinkan inovasi dan pertumbuhan bisnis yang lebih cepat. Contoh dari layanan cloud. Yang pertama adalah Amazon Web Services atau AWS. AWS adalah salah satu penyedia layanan cloud terbesar yang menyediakan berbagai sumber daya komputasi dan layanan, termasuk komputasi penyimpanan, basis data, dan banyak lagi. Kedua, Microsoft Azure. Azure adalah platform komputasi awan milik Microsoft yang menawarkan berbagai layanan yang dapat digunakan untuk menghost aplikasi, mengelola data, dan mengembangkan solusi berbasis awan. Ketiga, Google Cloud Platform (GCP). GCP adalah layanan cloud dari Google yang mencakup komputasi, analitik, penyimpanan data, dan layanan kecerdasan buatan. Keempat, Dropbox. Dropbox adalah layanan penyimpanan cloud yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, dan berbagi file mereka melalui internet. Kelima, Microsoft 365, sebelumnya Office 365. Microsoft 365 adalah paket perangkat lunak berbasis awan yang mencakup aplikasi produktivitas seperti Microsoft Word,
Excel, dan PowerPoint. Keleenam, Salesforce. Salesforce adalah platform berbasis awan yang digunakan untuk mengelola hubungan pelanggan dan proses bisnis. Sekian dari video ini, terima kasih.